Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimatres, salam satu misteri. Alhamdulillah, saya Kiban Wasmoro hari ini berkesempatan untuk bisa datang dan berziarah, tepatnya di makam Mbah Buyut Pani, berada di Kelurahan Ngrowo, Kota Bojonegoro. Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, memang kita tahu bahwasanya sejarah lokal yang menyangkut dari adanya asal-usul suatu desa atau kelurahan merupakan hal menarik untuk bisa dinarasikan. Seiring perkembangan zaman, keberadaan sejarah lokal desa atau kelurahan begitu penting diketahui. Mengingat perjalanan suatu desa atau kelurahan itu tidak terlepas dari keberadaan para pendahulu, para leluhur yang telah membangun peradaban lokal. Perlu setidaknya untuk diketahui bahwa ragam peristiwa lokalitas telah memberi warna peradaban pada zamannya. Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, yang Anda saksikan saat ini adalah makam Mbah Buyut Pani, tepatnya di desa atau kelurahan Ngrowo, ya, Kota Bojonegoro, yang berada di dalam kota. Dan tentunya juga ini Mbah Buyut Pani menurut beberapa narasumber, beliau ini adalah pengikut setia Ronggolawe. Tatkala peperangan terjadi, ini Mbah Buyut Pani merupakan penganut setia dari Ronggolawe, dan ada kekalahan dari pihak Ronggolawe. Kemudian Mbah Buyut Pani ini disuruh untuk melarikan diri dan bersembunyi. Akhirnya beliau menempati Kelurahan Ngrowo ini sampai dengan akhir hayatnya. Dan tentunya juga kita tahu untuk menjaga tradisi, adat istiadat dan para leluhur, bahwasanya Desa Ngrowo sendiri atau Kelurahan Ngrowo sendiri ini juga mengadakan tradisi sedekah bumi, yang merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini sudah menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang sangat lekat dengan budaya Jawa. Nah, seperti halnya masyarakat Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro ini, setiap agenda tahunan yang digelar pada hari Jumat Pahing, ini adalah rangkaian sedekah bumi di Kelurahan Ngrowo yang diawali dengan makan bersama di makam leluhur yang ada di Kelurahan Ngrowo. Dilanjut dengan grebek tumpeng raksasa yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, jajanan pasar yang dibentuk menyerupai tumpeng raksasa. Dan usai menyerbu tumpeng raksasa itu, warga kembali menggelar makan bersama dengan lauk ikan lele dari kolam warga setempat. Dan yang terakhir malamnya itu adalah digelar tayub di kawasan Jalan Letu Suwolo. Dan Jimatres dimanapun Anda berada, inilah makam dari Mbah Buyut Pani di Kelurahan Ngrowo, Kota Bojonegoro. Mungkin Anda ingin berziarah ke sini, silahkan. Anda bisa datang untuk berkunjung atau berziarah di tempat ini. Tempatnya memang agak sedikit ke dalam, ya. Kalau Anda tahu Bravo Kota Bojonegoro itu, kalau dari arah barat itu menuju ke timur, kemudian nanti di perempatan itu belok kanan kurang lebih 100 meter, kemudian ada gapura bertuliskan makam Mbah Buyut Pani. Di sisi kiri jalan ada masuk gang kecil, nanti sampai di makam Mbah Buyut Pani di Kelurahan Ngrowo, Kota Bojonegoro. Nah, ini kita saksikan untuk video, yaitu makam dari Mbah Buyut Pani di Kelurahan Ngrowo, Kota Bojonegoro. Dan kita lihat ada dua pohon besar, ya. Ada pohon besar, pohon panggang, atau ada juga pohon beringin. Ini, ya. Kemudian ini tempat ini juga setiap minggu itu ada lomba gantangan, ya, gantangan burung di area sini. Dan saat ini memang ramai sekali kondisi di kawasan yaitu makam ini, karena juga dikasih tempat beristirahat untuk para berziarah yang ingin berziarah di makam Mbah Buyut Pani. Ya, sisi mistis dan misterinya memang juga luar biasa. Di siang hari saja saya sudah merasakan sisi mistisnya, apalagi di malam hari. Nah, mungkin Anda yang peka sekali dengan aura-aura seperti ini, Anda bisa komen
di tayangan ini ya. Baik, salam Cimatres, terima kasih. Salam satu misteri untuk semuanya. Dari Jalan Monginsiri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cimatres, salam satu misteri untuk seluruh Cimatres dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Ki Banu Asmoro. Kalau tadi kita sudah dari makam Mbah Buyut Pani di Kelurahan Ngrowo, Bojonegoro. Saat ini kita akan menuju ke salah satu wisata religi di Bojonegoro, yaitu makam Raden Sumantri, Bupati Bojonegoro. Setelah dari makam Mbah Buyut Pani, ini kita melewati Gang Ma'ruf ya. Di Gang Ma'ruf menuju ke arah barat ya, menuju ke arah barat. Nanti kita akan belok ke kiri, yaitu menuju ke arah masjid ya. Kalau sudah sampai masjid, kita nanti masuk di halaman masjid menuju ke arah barat ya. Menuju ke arah barat, menuju ke makom Raden Sumantri, yaitu Bupati Bojonegoro. Nah, ini kita akan segera memasuki area wisata religi makom Raden Sumantri, Bupati Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pesarian, yaitu Kanjeng Sumantri. Kanjeng Sumantri ini adalah Bupati Bojonegoro pada tahun 1916 sampai 1936 ya. Ini beliau adalah Bupati Bojonegoro yang masa jabatannya 1916 sampai dengan 1936, dan ini dijadikan makam atau wisata religi Kanjeng Raden Sumantri ya, Bupati Bojonegoro, yang tentunya juga di sini bisa lebih dikenal dengan Pesarian Mangunkusumo. Dan inilah makam dari Raden Sumantri, Bupati Bojonegoro. Lebih jelasnya nanti sejarahnya akan saya sampaikan. Kita lihat dulu makamnya ya. Ya, Cimatres dimanapun Anda berada, inilah makam Raden Adipati Aryo Rekso Kusumo. Ini juga merupakan Bupati Bojonegoro periode 1890 sampai tahun 1916. Kemudian diteruskan sang putra, yaitu Raden Adipati Aryo Kusumo Adinegoro atau biasa disebut dengan Kanjeng Sumantri.
Ini menjabat periode 1916 sampai 1936. Dan makam ini berada di kawasan perkotaan dan cukup bersih ya. Dan tentunya juga Anda tahu pembalap Tinton Suprapto ini adalah cucu dari Kanjeng Sumantri sendiri. Dan leluhurnya yaitu Raden Adipati Aryo Reksokusumo. Dan tentunya ini merupakan salah satu penemu dan penggagas pengeboran minyak di Desa Kawengan. Dan Kanjeng Sumantri sendiri juga dikenal merupakan pemprakarsa pembenahan Masjid Agung Darussalam sekitar 1925. Ketika itu usia masjid sudah mencapai 1 abad. Mengingat bangunan Masjid Agung Darussalam Bojonegoro kali pertama dibangun 1825 dan masjid di Barat Alun-alun itu dibangun di atas tanah wakaf milik salah satu tokoh pasukan Laskar Pangeran Diponegoro bernama Patih Pahal. Dan pembangunan juga dilakukan pasukan Laskar Pangeran Diponegoro bersama masyarakat Desa Kauman. Selain pembangunan areal utama, bangunan tambahan gagasan Kanjeng Sumantri meliputi serambi, kantor urusan agama, juga madrasah pengkaderan umat muslim pada waktu itu. Namun saat ini sudah diubah menjadi Min 1 Bojonegoro. Bupati Raden Adipati Aryo Reksokusumo ini merupakan pengganti Bupati Raden Mas Sosrokusumo, semula sebagai pengganti Bupati Raden Mas Tumenggung Tirtanoto II. Sedianya Raden Adipati Aryo Reksokusumo merupakan seorang patih Kabupaten Bojonegoro dengan nama Raden Mas Ngabehi Reksokusumo. Namun pada tahun 1890 mulai ditetapkan sebagai bupati dengan gelar Raden Adipati Aryo Reksokusumo. Kurun waktu pemerintahannya mulai lahir usaha proyek besar, yakni pengeboran minyak tanah di Desa Kawengan dan proyek irigasi Solo Valley. Dan irigasi Solo Valley ini merupakan gagasan pemerintah berusaha membuat aliran sungai baru sebagai pemecah sungai Bengawan Solo. Kala itu mulai membahayakan daerah kota Bojonegoro karena dangkal dan berakibat banjir. Galian baru ini dinamai Bengawan Suwang. Jadi Bengawan Suwang ini dimaksudkan pengendalian banjir mulai mengancam, sekaligus untuk keperluan pengairan pertanian masyarakat pada musim kemarau. Meski kita tahu lambat laun proyek Solo Valley ini dihentikan ya. Dan perlu diketahui para jimatres-jimatres, penetapan komplek pesarian keluarga Raden Adipati Aryo Reksokusumo dan Raden Adipati Aryo Kusumo Adinegoro atau Kanjeng Sumantri ini menjadi objek wisata religi sesuai permohonan dari Yayasan Mangunkusumo yang merupakan ahli waris dari kedua tokoh ini. Kanjeng Sumantri lahir di Surabaya tanggal 19 Maret tahun 1888 dan wafat pada tanggal 30 Desember tahun 1936 sesuai yang tertera pada nisan makam beliau yang berada di Jalan Basuki Rahmat Gang Kiai Mojo, Kelurahan Mojo Kampung, Kecamatan Bojonegoro Kota. Sementara itu makam kedua orang tuanya juga turut dimakamkan bersebelahan dengan makam Kanjeng Sumantri. Dan para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, mohon maaf karena saya siang hari ini saya tidak bertemu dengan beliau, juru kunci dari makam, yaitu Bu Mastiah yang menggantikan ibunya yang sudah meninggal, yang dulunya juga merupakan seorang juru kunci. Saya harus menemui beliau, namun karena keterbatasan waktu saya belum bisa menemui beliau dan belum bisa masuk ke dalam untuk berziarah. Dan menurut beliau ini, bagi para peziarah yang akan berkunjung di pesarian Eyang Kanjeng Sumantri tidak diperbolehkan menggunakan bunga kantil, yang diperbolehkan yaitu menggunakan bunga mawar dan kenanga. Iya.
Ada nomornya itu kan? Iya, oh, ada. Nah, malam aku tak kesini. Oke. Insyaallah. Iya. Oke, makasih ya. Ya, Jimaters dimanapun Anda berada, itulah singkat cerita mengenai Raden Kanjeng Sumantri ya, Bupati Bojonegoro. Dan di area ini juga ada salah satu makom, yaitu makom R. Sudibyo Wedono Jeno. Dan ada juga makom-makom yang lain, dan itulah perjalanan saya di makam Kanjeng Sumantri Bupati Bojonegoro yang ke-21 ya. Baik, ikuti perjalanan saya untuk menuju ke tempat lain, tempat-tempat bersejarah di Bojonegoro. Saya Gitu Basporo, mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Terima kasih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Dari Jalan Monginsiri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Labbaik Allahumma labbaik. Ibadah umroh bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa. Dalam setiap doa, setiap tawaf, dan setiap saat di Masjidil Haram, Anda akan merasakan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan bimbingan dan layanan yang tulus, Radio Istana akan membantu Anda menciptakan perjalanan umroh yang tak terlupakan. Radio Istana menawarkan opsi perjalanan umroh dengan harga yang lebih terjangkau, dengan standar layanan yang mengedepankan kepuasan jamaah. Ya, bagi Anda yang menginginkan kenyamanan beribadah selama di Tanah Suci, bergabunglah bersama kami, Radio Istana FM Bojonegoro, yang tentunya akan memanjakan Anda dengan kemudahan akses, fasilitas hotel dekat, hingga transportasi yang nyaman, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Didukung dengan kenyamanan penerbangan langsung Surabaya, Jeddah atau Madinah. Hotel dekat jarak hanya 50 meter dengan akses langsung ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta transportasi yang akan memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Radio Istana FM Bojonegoro memberikan pilihan terbaik untuk perjalanan umroh Anda. Pasti berangkat dan hotel dekat. Hubungi kantor kami, Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa menghubungi WA 0853383137. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimatres dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini saya berada di salah satu makom, yaitu makom Raden Aryo Dalem atau Mbah Buyut Dalem ya. Beliau adalah juga Bupati Bojonegoro pada masa pemerintahan tahun 1614 sampai dengan 1619. Nah, makam Buyut Dalem ini berada di dalam sebuah cungkup yang mana memang terawat baik ya. Kemudian di sebelah makam ini ternyata ada makam pujaan hati dari beliau Mbah Buyut Dalem, yaitu Sri Wuning Mustika Tuban, yang mana dalam semangatnya adalah Labuh Trisno Saboyopati. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke makom dan kita berziarah dulu, kemudian ikuti cerita selengkapnya di tayangan berikut ini. Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, kita akan memasuki yaitu area makam Mbah Buyut Dalem. Ya, sejarah yang saya terima dari juru kunci Mbah Buyut Dalem, bahwasanya sekitar tahun 1568 Pangeran Aryo Permalat atau Bupati Tuban ke-15 menikah dengan salah seorang putri Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karebet atau Joko Tingkir, Raja Pajang yang bernama yaitu Putri Cindasih. Kemudian mempunyai seorang putra yang diberi nama Pangeran Aryo Dalem. Karena Pangeran Aryo Dalem masih kecil, maka sepeninggalnya Pangeran Aryo Pemalat digantikan dulu oleh Pangeran Aryo Salampe atau Bupati Tuban yang ke-16, adik Pangeran Aryo Pemalat Bupati Tuban ke-15. Nah, sedangkan Pangeran Dalem adalah Bupati Tuban ke-17, nama asli beliau adalah Aryo Dalem. Beliau masih keturunan dari Ronggolawe, Bupati Tuban kedua. Pada saat Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Dalem jumeneng atau menjadi Bupati Tuban sudah zaman Mataram. Pada saat pemerintahannya, rumah kadipaten dipindahkan ke Kampung Dagan atau Kutorjo, Kecamatan Tuban, kota. Sebelah selatan Watun. Semasa beliau didirikanlah benteng, dan benteng tersebut terletak di dekat Gua Akbar membujur dari timur ke barat. Arsitek sekaligus pelaksananya adalah Kiai Asngari yang bernama asli Raden Trista dari Raden Sutoatmoro. Setelah benteng selesai dibangun, konon diberi nama Benteng Kumbakarna. Kiai Asngari pada masa hidupnya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan Islam dan menyebarkan agama Islam. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bejagung Lor, Kecamatan Semanding, dan makamnya dikenal dengan sebutan Makam Sunan Bejagung. Dengan adanya benteng ini, Raja Mataram Sultan menjadi gusar dan diri dari Kesultanan Mataram ini tercatat tahun 1614. Lalu Sultan Mataram memerintahkan Kiai Randu Watang untuk melihat keadaan benteng itu. Lalu ditanamlah 2 pohon randu alas di dekat benteng, dan akhirnya Sultan Mataram marah besar alias murka, lalu menyerang Kadipaten Tuban yang dipimpin oleh Pangeran Pojok. Dalam peperangan itu Pangeran Dalem dapat dikalahkan dan melarikan diri ke Bauran. Di Pulau Bauran tidak lama dan pindah ke Rajegwesi yang sekarang Bojonegoro, yang pada waktu itu di bawah pemerintahan Jipang Panolan. Pangeran Dalem di situ sebagian hidupnya dihabiskan untuk berkhalwat atau meditasi agar dapat manunggal dengan Tuhannya, untuk memperoleh penerangan batin dan kesempurnaan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Pangeran Dalem bertempat di situ hingga wafat dan dimakamkan di Rajegwesi di Desa Kadipaten sebelah timur Kabupaten Bojonegoro dan dikenal dengan sebutan Makam Buyut Dalem. Ya, jimatres dimanapun Anda berada, di makam ini selalu diadakan semacam sedekah bumi, yaitu jatuh pada hari
Rabu Wage pada bulan September, dan kegiatan ritual ini diawali pada hari Rabu Pahing dengan mayu alang-alang, yaitu mengganti atap cungkup yang terbuat dari alang-alang. Selain itu juga dilakukan penggantian pasir yang ada di dalam makam. Perlu Jimatres ketahui bahwasanya makam dari Mbah Buyut Dalem ini tidak mau diganti dengan atap cungkup selain alang-alang, gitu ya. Dan sisi mistis mitrinya memang luar biasa. Lain kesempatan saya malam hari akan coba datang ke sini bersama tim Jimat ya. Itulah sejarah singkat mengenai Mbah Buyut Dalem yang berada di Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Bu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ibadah umroh bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa. Dalam setiap doa, setiap tawaf, dan setiap saat di Masjidil Haram, Anda akan merasakan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan bimbingan dan layanan yang tulus, Radio Istana akan membantu Anda menciptakan perjalanan umroh yang tak terlupakan. Radio Istana menawarkan opsi perjalanan umroh dengan harga yang lebih terjangkau, dengan standar layanan yang mengedepankan kepuasan jamaah. Ya, bagi Anda yang menginginkan kenyamanan beribadah selama di Tanah Suci, bergabunglah bersama kami, Radio Istana FM Bojonegoro, yang tentunya akan memanjakan Anda dengan kemudahan akses, fasilitas hotel dekat, hingga transportasi yang nyaman, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Didukung dengan kenyamanan penerbangan langsung Surabaya, Jeddah atau Madinah. Hotel dekat jarak hanya 50 meter dengan akses langsung ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta transportasi yang akan memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Radio Istana FM Bojonegoro memberikan pilihan terbaik untuk perjalanan umroh Anda. Pasti berangkat dan hotel dekat. Hubungi kantor kami, Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa menghubungi WA 085233383137. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Guagong bersama seluruh konco-konco dari Radio Istana FM, dan kita nanti akan masuk mencoba bagaimana di dalamnya bentuk stalaktitnya dan tetek bengiknya itu bagaimana. Kita akan melihat ya, bersama seluruh teman-teman dari kerabat istana semua ya. Ini dari Bumi Pacitan. Habis ini kita akan ke Pantai Kelayar. Oke? Ikuti perjalanan kita di hari ini. Oke. Siapa kita? Radio Istana. Di mana kita? Di Guagong.
Radio Istana tampil beda. Yes, yes, yes. Nah. Jimatres dimanapun Anda berada, Gua Gong di Pacitan ini adalah salah satu keajaiban alam yang menyimpan kisah mistis dan daya tarik yang begitu kuat. Terletak di bawah permukaan bumi, gua ini menjadi tempat yang memukau para penjelajah dan pencari pengalaman spiritual. Kecantikan alam yang memikat dengan stalaktit dan stalagmit yang begitu indah menjadi latar bagi rasa ingin tahu yang mendalam. Batu-batu kristal yang menjuntai dari langit-langit gua menciptakan atmosfer mistis yang tak terlupakan. Ini adalah tempat begitu istimewa bagi mereka yang mencari pengalaman spiritual yang mendalam. Momen ini membawa nuansa petualangan yang begitu kental. Namun misteri sebenarnya dari Gua Gong bukan hanya terletak pada keindahan alamnya. Gua ini memiliki sejarah yang mendalam, penuh dengan kisah-kisah menegangkan dan mengerikan yang menjadi bagian dari warisan lokal. Banyak pengunjung yang merasakan ketegangan saat menjelajahi gua ini mungkin merasakan adanya kehadiran tak kasat mata yang mengintai di kegelapan. Gua Gong bukan hanya sebuah tempat yang dipenuhi oleh misteri mistis, tetapi juga sebuah tempat yang mempesona dengan formasi geologis yang luar biasa. Stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun menciptakan pemandangan yang luar biasa. Saat Anda melangkahkan kaki masuk ke mulut gua, Anda akan merasakan kehadiran pagar kristal yang bersinar dengan cahaya magis. Lokasi Gua Gong di Kabupaten Pacitan bukan tanpa makna. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan kapur yang membuat tanahnya kering dan gersang di permukaan. Namun di bawah permukaan tanah yang keras tersebut tersembunyi kekayaan alam yang luar biasa. Menurut cerita dari warga setempat, Gua Gong ini ditemukan sebagai solusi untuk mengantisipasi atau mengatasi kekeringan. Dua tokoh lokal Mbah Noyo Semito dan Mbah Joyo menjelajahi gua ini pada tahun 1930-an untuk mencari sumber mata air. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam kegelapan gua hingga menemukan mata air yang kemudian menjadi berkah bagi penduduk setempat. Nama Gua Gong sendiri mengandung misteri. Masyarakat setempat sering mendengar suara gong misterius yang berasal dari dalam gua pada malam hari. Suara ini meskipun misterius dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai akibat tetesan air yang menimpa batuan dalam gua, menciptakan harmoni alam yang menyerupai bunyi gong. Jadi, ketika jimatres mengunjungi Gua Gong, Anda tidak hanya akan merasakan keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga merasakan kehadiran misteri dan sejarah yang memikat. Ini adalah tempat yang mengajak jimatres semua untuk menjelajahi keunikan alam, sembari merenungkan misteri yang menyelimuti kegelapan gua yang indah ini.
Memang Gua Gong ini juga memiliki sejarah dan mitos yang menarik. Gua ini menurut cerita rakyat ditemukan oleh seorang petani pada abad ke-18. Penduduk setempat menganggap gua ini sebagai tempat keramat yang dipercayai memiliki kekuatan mistis. Gua Gong juga diyakini sebagai pintu gerbang menuju dunia bawah tanah. Selain itu, gua ini pernah digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sejarah dan mitos ini menambah lapisan keunikan dan nilai sejarah dalam kunjungan ke Gua Gong. Keberadaan stalaktit dan stalagmit yang indah di dalam gua termasuk daya tarik Gua Gong. Terbentuk dari mineral di gua, stalaktit dan stalagmit berbeda dari segi letak. Stalaktit menggantung di dinding gua, sedangkan stalagmit di lantai gua. Bentuk keduanya terpadu dan berpadu dengan indah dan unik serta bisa dijumpai wisatawan saat menelusuri gua sepanjang kurang lebih 256 meter ini. Selain keindahan bebatuan beraneka rupa, Gua Gong juga dilengkapi banyak lampu yang berwarna-warni. Fungsi lampu neon ini adalah untuk menerangi batu dan formasi stalaktit serta stalagmit sehingga bisa lebih jelas dan ciamik. Beberapa warna yang ada seperti putih, merah, biru, hijau dan ungu berganti beberapa waktu sekali, membuat suasana gua jadi lebih hidup. Selain itu, Anda juga bisa menemukan beberapa sendang atau telaga kecil di dalam gua. Gua ini berlokasi di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Labbaik Allahumma labbaik. Ibadah umroh bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa. Dalam setiap doa, setiap tawaf, dan setiap saat di Masjidil Haram, Anda akan merasakan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan bimbingan dan layanan yang tulus, Radio Istana akan membantu Anda menciptakan perjalanan umroh yang tak terlupakan. Radio Istana menawarkan opsi perjalanan umroh dengan harga yang lebih terjangkau, dengan standar layanan yang mengedepankan kepuasan jamaah. Ya, bagi Anda yang menginginkan kenyamanan beribadah selama di Tanah Suci, bergabunglah bersama kami, Radio Istana FM Bojonegoro, yang tentunya akan memanjakan Anda dengan kemudahan akses, fasilitas hotel dekat, hingga transportasi yang nyaman, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Didukung dengan kenyamanan penerbangan langsung Surabaya, Jeddah atau Madinah, hotel dekat jarak hanya 50 meter, dengan akses langsung ke Masjid Nabawi
dan Masjidil Haram, serta transportasi yang akan memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Radio Istana FM Bojonegoro memberikan pilihan terbaik untuk perjalanan umroh Anda. Pasti berangkat dan hotel dekat. Hubungi kantor kami, Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa menghubungi WA 0853383137. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك